Selamat datang di video channel History Room. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30S. Kita akan mengupas teori konspirasi yang menyelimuti tragedi ini. Mari kita telusuri dengan cermat. Latar belakang peristiwa. Pada malam 30 September 1965, 6 Jenderal Angkatan Darat Indonesia diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim sebagai bagian dari Gerakan 30 September. Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik bagi politik Indonesia yang mengarah pada jatuhnya pemerintahan Soekarno dan kebangkitan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Teori konspirasi pertama, peran PKI. Salah satu teori konspirasi yang paling umum adalah bahwa Partai Komunis Indonesia, PKI, adalah otak di balik G30S. Pendukung teori ini berargumen bahwa PKI berusaha untuk merebut kekuasaan dan menghilangkan musuh-musuh politik mereka, terutama dari kalangan militer. Namun, banyak sejarawan berpendapat bahwa bukti yang mendukung klaim ini tidak cukup kuat. Ada sejumlah pertanyaan yang muncul tentang bagaimana PKI bisa begitu terorganisir dalam melaksanakan aksi sebesar ini tanpa adanya dukungan dari pihak militer. Teori konspirasi kedua, campur tangan militer. Teori konspirasi lain menyatakan bahwa kelompok dalam militer yang tidak setuju dengan kebijakan Soekarno sebenarnya menjadi dalang dari peristiwa ini. Ada yang berpendapat bahwa G30S adalah sebuah taktik untuk memicu ketidakstabilan yang kemudian memudahkan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Beberapa analis mencatat bahwa beberapa anggota militer, termasuk Soeharto, berperan dalam merancang dan menanggapi situasi tersebut untuk memperkuat posisi mereka. Teori konspirasi ketiga, pengaruh asing. Tidak kalah menarik adalah teori yang menyebutkan bahwa ada pengaruh asing, terutama dari Amerika Serikat, di balik peristiwa ini. Beberapa kalangan berargumen bahwa pemerintah Amerika Serikat yang khawatir terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara memberikan dukungan kepada militer Indonesia untuk melawan PKI. Dokumen yang muncul kemudian menunjukkan bahwa ada komunikasi antara militer Indonesia dan agen-agen AEWOS yang memicu spekulasi tentang keterlibatan asing dalam memanipulasi situasi politik Indonesia saat itu. Setelah peristiwa tersebut, terjadi pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak G30S terhadap masyarakat Indonesia. Trauma kolektif ini masih dirasakan hingga kini, dan perdebatan mengenai peristiwa ini terus berlanjut. Dalam menyelidiki teori-teori konspirasi di balik G30S, penting bagi kita untuk memisahkan fakta dari fiksi. Meskipun berbagai teori telah muncul, banyak aspek yang masih abu-abu dan belum sepenuhnya terpecahkan. Untuk memahami sejarah secara utuh, kita perlu mengedepankan penelitian yang objektif dan berani mempertanyakan narasi resmi yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda memiliki pendapat atau informasi tambahan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.